Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Prodi Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi ya, yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester ya. Di sini untuk dosen pengampu Pak Irfan, Eskom, Mkom, untuk matkul Orkom, organisasi komputer. Sekarang ini sistem informasi adalah salah satu yang sejatinya perlu dipahami oleh semua pekerja dan bukan hanya karyawan bidang IT. Mengapa demikian? Sebab seiring berkembangnya teknologi, perannya bagi kesuksesan perusahaan kini menjadi sangat penting. Menurut Master in Data Science, komponen ini kerap dimanfaatkan untuk keperluan penyimpanan data sehingga memudahkan proses penyaringan informasi. Bahkan sistem informasi sendiri sudah diimplementasikan oleh banyak perusahaan dari seluruh sektor industri. Hasilnya pekerja dari macam-macam bidang dan divisi harus mulai menguasainya. Nah, memangnya apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Seperti apa jenis-jenis dan komponen yang terdapat di dalamnya? Agar lebih jelasnya, yuk simak paparan lengkap menjadi serba-serbi di bawah ini ya. Apa itu sistem informasi? Dilansir dari Britannica, sistem informasi adalah rangkaian komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data. Nantinya komponen ini akan menghasilkan berbagai informasi, pengetahuan, dan produk-produk digital yang bisa kita jumpai sehari-hari. Secara sederhana, sistem informasi digunakan untuk perusahaan-perusahaan dan organisasi lainnya untuk mengelola operasional mereka. Hal ini meliputi interaksi dengan pelanggan, pemasok barang, serta bersaing di marketplace. Beberapa perusahaan besar dibangun di seputar sistem informasi sistem seperti eBay, Alibaba, bahkan Google. Sebagai contoh, e-commerce atau marketplace memiliki tampilan digital untuk menjual produknya, dan informasi produk yang mereka miliki merupakan hasil dari sistem informasi. Bahkan promo yang mereka buat untuk menarik perhatian para buyer juga hasil dari sistem informasi. Hal itu terjadi melalui pengumpulan data kebiasaan pelanggan dalam berbelanja. Selanjutnya, barang-barang yang tadinya hanya bisa kita lihat secara digital dikirim ke alamat pembeli yang berhasil didapatkan dari sistem informasi. Tidak hanya perusahaan saja menggunakan sistem informasi. Banyak orang awam yang juga menggunakan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sistem informasi digunakan untuk mencari informasi lewat Google, belanja lewat online, belajar membaca e-book, dan memiliki sosial media. Komponen sistem informasi di sini ada teknologi, software, people, networking, communication, information, data, terus hardware ya, informasi sistem tuh. Sistem informasi ternyata tidak berdiri sendiri untuk membantu kegiatan manusia. Ia memiliki komponen-komponen khusus agar bisa bekerja secara maksimal. Nah, apa saja komponen yang terdapat di dalam sistem informasi? Berikut adalah penjelasan. Satu, di sini ada hardware. Hardware merupakan salah satu komponen paling penting dalam sistem informasi. Tanpa adanya komponen ini,
kemungkinan sistem informasi tidak akan berjalan dengan lancar. Hardware yang dimaksud di sini adalah komputer seiring berkembangnya zaman bisa berbentuk smartphone, tablet, iPad, bahkan laptop. Dengan adanya hardware, pengumpulan serta penyebaran informasi semakin kuat dan cepat. Terus yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak terbagi menjadi dua kelas, yaitu sistem software dan application software. Sistem software merupakan operating system yang mendukung hardware yang menjadi perangkat yang berguna. Bayangkan saja bagaimana jadinya komputer atau smartphone tanpa operating system pasti tidak bisa dipakai dan menjadi komponen yang tak berguna. Aplikasi software merupakan sistem operasi yang biasanya kita jumpai dalam smartphone. Contohnya aplikasi email atau Excel yang dapat kamu gunakan di smartphone. Dengan adanya aplikasi ini, kamu semakin mudah dalam bertukar atau mengumpulkan informasi. Dilanjut ada yang ketiga ada telekomunikasi. Komponen berikut yang terdapat di dalam sistem informasi adalah telekomunikasi. Aspek satu ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat portable. Istilah sederhananya bisa kita dikatakan sebagai jaringan nirkabel yang menghubungkan laptop atau smartphone untuk mencari dan mengumpulkan informasi alias sinyal. Tanpa adanya sinyal ini, pastinya pekerjaan manusia jadi terhambat. Pernahkah kamu mengalami kejadian internet mati seharian di kantor? Pasti semuanya jadi kacau dan terhambat. Produktivitas berkurang, kerjaan tidak selesai-selesai, bahkan semua sistem jadi kacau. Namun jaringan juga ternyata banyak macamnya, seperti salah satunya adalah VPN, Virtual Private Network. VPN ini termasuk dalam komponen jaringan untuk membantu manusia dalam mengumpulkan informasi di seluruh dunia. VPN juga bisa digunakan untuk menjaga kerahasiaan datamu saat mengakses internet. Yang keempat, database dan data warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam database. Contohnya, kamu mengumpulkan foto-foto dalam sebuah folder. Contoh lainnya seorang dalam satu folder agar lebih terorganisir ya. Terorganisir, contohnya lainnya seorang penjual pakaian membuat katalog agar informasinya mudah dibaca oleh para pelanggannya. Nah, tempat dikumpulkannya berbagai informasi tersebut dapat dikatakan database. Sementara itu data warehouse adalah sebuah tempat yang berisi kumpulan informasi yang terorganisir dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Contohnya adalah kumpulan data dari pelanggan yang telah melakukan pembelian menggunakan kartu kredit, alamat pelanggan, email, dan lain-lain. Kumpulan data yang tersimpan di data warehouse ini bisa digunakan untuk pengembangan bisnis selanjutnya seperti promosi dan mencari prospek pelanggan di masa mendatang. Yang kelima, sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia juga menjadi komponen dalam sebuah sistem informasi. Namun tidak semua orang dapat menjadi komponen dalam sistem informasi. Hanya orang-orang yang memenuhi kualifikasi bisa mengembangkan sistem informasi secara terus-menerus. Contohnya adalah business analyst, system analyst, and designer, database administrator, programmer, computer security specialist, dan computer operator. Dengan adanya orang-orang yang memiliki ilmu khusus ini, mereka bisa mengembangkan sistem informasi jauh lebih canggih dan lebih mudah digunakan. Tidak hanya mereka juga bisa berjasa untuk memperbaiki sistem yang error atau menambah sistem yang lebih baru. Tipe-tipe sistem informasi kita bisa lihat.
100% ya. Di sini ada information system, terus operation support di sini, terus dibagi lagi ada 3, transaction, processing, knowledge, work, office information, terus information system, terus dibagi 2 ya di situ. Manajemen support, dan manajemen support dibagi 3, manajemen information, executive support ada, terus yang satu lagi decision support. Dan dilanjut, kita selain komponen, ternyata sistem informasi juga memiliki berbagai macam tipe. Seperti apa jenisnya, berikut paparannya. Satu, yang pertama itu Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS. Salah satu jenis sistem informasi yang sering dimanfaatkan perusahaan merupakan Transaction Processing System atau TPS. Melansir Alta Matrix, yaitu ia biasanya digunakan untuk merekam hal-hal yang bersangkutan dengan transaksi di suatu perusahaan. Contoh penggunaannya adalah dokumentasi file dari riwayat pemesanan barang, atau terus gaji, alamat, customer, dan lain-lain. TPS merupakan informasi yang digunakan untuk membuat report harian, bulanan, bahkan tahunan. Terus yang kedua ada Decision Support System atau disingkat dengan DSS. Digunakan oleh bagian manajemen sebuah perusahaan. DSS memiliki tools untuk menganalisis data yang akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Tools ini biasanya digunakan jika ada masalah kompleks yang terjadi dan manajemen tidak bisa mengambil keputusan sendiri. DSS tidak mengambil keputusan seseorang dalam melakukan sesuatu, namun hanya membantu. Terus ada yang ketiga, Executive Information System ACE, disingkat dengan ACE. Tipe ACE ini yang sistem informasi yang ketiga adalah ACE. ACE ini juga bisa disebut sebagai Executive Support System, di mana tidak semua dapat menggunakannya. Biasanya hanya seorang manajer atau kedudukannya yang lebih tinggi dapat menggunakan ACE ini. ACE juga memiliki tools yang dapat menganalisis secara internal dan eksternal. Bahkan ACE dapat menganalisis tren saat ini untuk kebutuhan sebuah perusahaan. Data yang ditampilkan oleh ACE biasanya berbentuk grafik yang dapat diinterpretasikan kembali. Terus ada yang keempat, Management Information System atau disingkat dengan MIS. Jenis-jenisnya sistem informasi ini selanjutnya yang sering digunakan perusahaan adalah Management Information System atau MIS. Menurut laman Inted, biasanya ia digunakan untuk menyajikan ringkasan rutinitas manajemen dalam operasi dasar di sebuah perusahaan. MIS ini juga bisa mendukung tugas-tugas organisasional yang lebih luas daripada TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuatan keputusan. Tidak hanya itu, MIS juga menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan serta dapat menyatukan beberapa fungsi informasi yang tersimpan di dalam database. Terus ada yang kelima, Workflow System. Memiliki fungsi untuk memantau dan mengatur sistem atas proses bisnis. Workflow System juga mengeksekusi tindakan yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Workflow System bisa berbasis internet dan kombinasi dengan email atau server yang menggunakan database untuk menyimpan file. Terus ada yang keenam, Enterprise Resource Planning atau dengan disingkat dengan ERP. ERP adalah manajemen proses dalam sebuah bisnis yang berbentuk software. Software ini mengizinkan sebuah organisasi menggunakan sistem yang sudah terintegrasi dengan operasi bisnis perusahaan yang vital. Terus yang ketujuh, Expert System. Expert System atau sistem ahli dapat dikatakan adalah sebuah kecerdasan, sebuah buatan yang yang biasa disebut dengan artificial intelligence
atau yang disingkat dengan AL. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi menjadi lebih luas dan cerdas. Expert System menggunakan AL untuk menyelesaikan masalah lewat pembisnis atau perusahaan. Berbeda dengan DSS, Expert System menghasilkan keputusan terakhir sebagai pembuat keputusan. Itu dia beberapa penjelasan mengenai sistem informasi dan kaitannya dengan bisnis. Intinya sistem informasi adalah sebuah hal yang perlu dikuasai oleh semua pekerja. Ia semakin dibutuhkan untuk kesuksesan perusahaan. Maka dari itu pahami sistem informasi dan fungsinya sebaik mungkin sebelum terjun ke dunia kerja. Nah, selain sistem informasi masih ada beberapa teknologi lainnya yang wajib kamu kuasai saat masuk dunia profesional. Mungkin hanya itu saja dari saya yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.